Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Salsabila dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit peredaran darah. Penyakit-penyakit peredaran darah memiliki banyak macam, contohnya seperti anemia, thalassemia, hemofilia, stroke, leukemia, hipertensi, gagal jantung, koronariasis, serangan jantung, trombosis vena jalan, dan lain-lain. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas penyakit peredaran darah gagal jantung. Jadi, gagal jantung sendiri itu memiliki pengertian yaitu gagal jantung atau heart failure atau jantung kongestif merupakan kondisi saat otot jantung melemah. Pada kondisi ini, organ ini tidak mampu lagi memompa cukup darah ke seluruh tubuh sehingga kurang oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi gagal jantung ditandai oleh gejala batuk yang timbul pada malam hari, apalagi bila disertai dengan sesak nafas. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, namun penyakit ini lebih sering disebut sebagai penyakit lansia. Kemudian penyebab gagal jantung karena penyakit jantung koroner, ini adalah kolesterol dan lemak menumpuk di pembuluh darah arteri jantung yang sehingga aliran darah jantung terganggu dan memicu gagal jantung. Kemudian serangan jantung menyebabkan gagal jantung juga karena kondisi ini membuat jaringan dan otot jantung rusak karena kekurangan oksigen dan nutrisi penting. Lalu tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol juga bisa menyebabkan gagal jantung karena saat tekanan darah melonjak, jantung harus bekerja keras untuk menjaga sirkulasi darah yang lama-kelamaan bisa berbahaya untuk jantung karena seiring waktu bilik jantung akan bengkak dan melemah. Lalu gangguan katup jantung. Katup jantung yang tidak normal karena infeksi sampai penyakit jantung bawaan membuat katup tidak bisa membuka dan menutup dengan baik. Akibatnya jantung jadi memompa lebih keras agar darah bisa tetap mengalir. Kemudian penyakit otot jantung. Setiap penyakit yang mempengaruhi otot jantung bisa karena efek narkoba, konsumsi alkohol berlebihan, infeksi virus, atau pemicu lainnya. Kemudian penyakit jantung bawaan juga dapat mempengaruhi bilik sampai katup jantung. Lalu diabetes. Penyakit ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan memicu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah jantung. Keduanya termasuk faktor pemicu gagal jantung. Lalu penyakit paru-paru, obesitas, gangguan tidur apnea, anemia parah, kelenjar tiroid terlalu aktif, dan aritmia. Lalu faktor gagal jantung yang pertama, kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Yang kedua, konsumsi garam berlebih. Konsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Yang ketiga, kurang olahraga atau obesitas. Jumlah lemak perut yang lebih besar atau obesitas perut dikaitkan dengan peradangan yang lebih besar yang bisa merusak jantung. Berlebihnya lemak perut dikaitkan dengan peningkatan kadar trigliserida yang membuat plak pecah. Yang keempat, ketidakpatuhan pada pengobatan atau terapi bagi masalah jantung ringan. Kemudian gejala gagal jantung yang pertama, kongesti paru atau sembab paru. Cairan yang tertimbun di paru dapat menyebabkan sesak nafas saat beraktivitas atau kesulitan bernafas saat istirahat atau ketika berbaring terlentang di tempat tidur. Kongesti paru juga menyebabkan batuk atau mengi. Lalu yang kedua, retensi cairan dan air. Berkurangnya darah ke ginjal akan menyebabkan timbunan cairan dan air, mengakibatkan kaki bengkak, membesar perut, dan bertambahnya berat badan. Kemudian pusing, lemah, dan cepat capek, dan gangguan irama jantung. Pencegahan gagal jantung yang pertama, berolahraga secara teratur. Karena berolahraga dapat memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi. Selain itu juga dapat membuat badan ideal sehingga menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Kedua, kontrol diabetes. Gula darah tinggi akibat penyakit diabetes dapat merusak pembuluh darah serta saraf yang mengendalikan jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, menjaga berat badan. Obesitas memiliki resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Oleh karena itu kita harus menjaga berat badan. Yang
4. Jaga tekanan darah tetap terkendali, harus menjaga gaya hidup agar membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, menerapkan pola makan sehat. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.